Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Iwani rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas hukum mencium tangan kiai atau ustadz. Kadang terjadi sedikit polemik di tengah masyarakat. Sebagian kaum muslimin mengatakan mencium tangan sang ustadz, mencium tangan sang kiai itu termasuk perbuatan ghulu atau berlebih-lebihan. Di sisi lain ada kaum muslimin yang ketika bertemu dengan gurunya, bertemu dengan kiainya, mereka mencium tangan sang guru dan sang kiai sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepadanya. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum tersebut secara fikih? Hukum asal berjabat tangan adalah boleh berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awail dari Anas. An-Nasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul yamani hum araqun nasi quluban wa hum awwalu man habban bil musafahati. Akan datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka paling halus hatinya dan mereka orang yang pertama kali memberi hormat dengan bersalaman. Sementara hukum dari mencium tangan tersebut, para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan makruh, ini mazhab dari mazhab Imam Maliki. Jadi kalau ada ustadz atau penceramah yang mengatakan tidak perlu mencium tangan ustadz atau kiai, berarti mereka bermazhab Maliki. Mengapa? Dikhawatirkan ada timbul kesombongan. Namun pendapat yang kedua, hukumnya boleh, ya, seperti yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kami akan coba bacakan. Memegang tangan adalah sunnahnya ketika berjabat tangan itu dengan erat, kata beliau. Hal ini adalah sunnah menurut para ulama. Jadi ketika kita bersalaman itu disunahkan ya, memegang atau berjabat tangan dengan erat. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal mencium tangan orang yang dia salami. Imam Malik mengingkari hal ini dan mengatakan bahwa riwayat tentang mencium tangan itu tidak ada. Dalam artian ya sudah, cukup salaman saja, tidak perlu mencium tangan. Ini kata mazhab Maliki. Namun ulama yang lain membolehkan dengan hujjah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika umat Islam pergi dan kabur dari perang mereka, ya, maka mereka berkata, kami telah kabur. Umar menjawab, bukan kabur tapi kembali kepada kelompok. Ya. Saya adalah golongan orang beriman. Ya, kemudian kami mencium tangan Umar ya bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di saat pasukan kaum muslimin terdesak, mereka mundur ya. Kemudian ketika bertemu Umar, mereka mengadu, kami telah kabur. Wahai Umar, bukan kabur, tapi Anda bergabung dengan kelompok yang lain. Kemudian ketika bertemu Umar, beliau mencium tangan Umar. Kemudian Abu Lubabah, Ka'ab bin Malik dan kedua temannya mencium tangan Nabi ketika taubat mereka diterima. Seperti 3 orang sahabat yang tidak ikut dalam Jaisul Ushrah atau pasukan yang mengalami kesusahan, yakni ketika perang Tabuk. Di saat ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketiganya diampuni, yakni Abu Lubabah, Ka'ab bin Malik dan kedua temannya mencium tangan Nabi SAW dan beliau ya tidak mengingkari hal tersebut. Terdapat dalam hadis Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Kemudian disebutkan lagi Abu Ubaidah mencium tangan Umar ketika datang. Ini riwayat dari Sofyan
dalam Al-Jami'. Zaid bin Sabit mencium tangan Ibnu Abbas ketika mengembalikan kendaraannya. Ini oleh At-Tabrani dan Ibnu Al-Mukri. Kemudian Al-Anbari berkata, Imam Malik menghukumi makruh jika salaman tersebut bertujuan sombong. Nah, ini mungkin perlu kita garis bawahi. Kata Imam Malik yang dimaksud makruh jika diniatkan sombong. Misalnya Pak Ustadz, Pak Kiai jika tidak dicium dia marah, jika tidak dicium dia sakit hati. Nah, mungkin yang seperti ini yang sebaiknya dihindari. Mengapa? Karena dikhawatirkan itu ada unsur kibru, sombong. Jika bersalaman ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena agamanya, karena ilmunya, atau kemuliaan orang yang diciumnya tadi, maka hal tersebut boleh. Jadi yang dimaksud makruh adalah jika diniatkan sombong. Tapi jika kita mencium tangan ustadz kita, guru kita, kiai kita dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah karena agamanya baik, karena ilmunya baik, karena kemuliaannya baik, maka kita mencium tangan mereka, itu boleh. Intinya adalah memang ada terjadi perbedaan pendapat. Pendapat jumhur mengatakan boleh untuk bersalaman dan mencium tangan orang yang lebih mulia. Adapun mazhab Maliki mengatakan makruh jika ada unsur kesombongan pada salaman tadi. Apa cirinya? Kalau tidak dicium dia sakit hati atau marah. Demikian, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan dan kelak husnul khotimah Allah Subhanahu wa taala hadiahkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.